kita akan pindah ke dimensi internasional dari isu ini gitu ya, karena ternyata nggak cuman perdebatan soal kebebasan berpendapat di Swedia atau soal kesayap kananan politik Swedia saat ini, cuman fakta bahwa demo atau pembakaran yang terjadi di depan kedutaan besar Turki, seperti yang tadi Mas Sofwan bilang, adalah ada kelindahannya juga dengan politik internasional di mana pasca invasi Rusia ke Ukraina kan Finlandia sama Swedia ini mendaftarkan diri ke NATO, tapi di khususnya yang Swedia ya terhambat karena tadi yang dijelasin Mas Sofwan ada kelompok yang dianggap teroris oleh Turki yang berdiam diri di Swedia gitu. Nah, cuman gue mau menggali soal motivasi di balik pembakaran ini gitu ya. Kalau misalnya pembakaran ini adalah bentuk dalam dimensi politik internasional adalah bentuk semacam protes gitu ya. Kenapa sih Turki ngalang-ngalangin Swedia mau masuk NATO gitu ya dengan dia ngebakar kitab suci di mana eh, mayoritas masyarakat Turki adalah orang Islam gitu ya. Bukannya justru makin bikin susah langkah Swedia gitu. Jadi apa tujuannya ini orang buat ngebakar gitu. Kan kalau kita I don't hitung-hitung know. cost benefitnya tuh kayak ini banyakkan costnya daripada benefitnya sebenarnya. Aku juga berusaha meyakinkan diri sendiri atau berusaha mencari reasoning kenapa, apakah ada hubungannya apa yang dilakukan si Rasmus Paludan ini dengan NATO, tapi aku gagal menemukan korelasinya gitu. Secara ketika orang ini memiliki dua kewarganegaraan, misalkan katakanlah dia punya motif politik, dia tidak ingin Swedia masuk ke NATO gitu. I mean like why? Dia sebagai warga negara Denmark dan Denmark itu juga udah masuk ke NATO duluan gitu. Terus sekarang kenapa dia nggak mau? I mean it's kind of complicated. Jadi it's more like kayaknya lebih ke alasan sentimental ya menurut aku ya. Jadi kayak ya emang dia simply nggak Mhm. suka aja sama orang Muslim dan kemudian ada Mhm. momentumnya di mana sebelumnya itu um, ada kericuan di mana bonekanya Erdogan itu digantung di Stockholm, terus si Turkinya marah, jadinya mungkin mungkin dia berpikir bahwa ini adalah momentum yang tepat gitu. Mhm. Karena sebelumnya ketika dia melakukan aksi-aksi seperti itu, dia selalu melakukan di wilayah yang emang padat penduduk Muslim, misalnya sebelumnya di Malmo gitu, Mhm. yang dekat dari sini yang cuma 15 menit gitu. Oh, Nah, eh, emang I think lebih ke alasan um, karena alasan religius instead of alasan politik, apakah si pokoknya alasan politik yang mana ada hubungannya Swedia dengan NATO gitu. hmm. Menurut aku. Ya, kelas berarti eh, kalau menurut lu gimana? Apakah ini sentimen pribadi atau sentimen identitas tadi yang kebetulan dilatar belakangi oleh oleh latar belakang politik kah? Atau emang sebenarnya yang politik ini cukup berpengaruh dalam khususnya dalam ini ya peristiwa ini gitu? Oke, kalau menurut gue kaitannya yang tadi dilontarkan Mas Sofwan gitu kan sebenarnya agak mungkin plausible tapi agak hard to swallow juga gitu loh karena ya tadi kayak dibilang Kanisvi ya jadi contradict gitulah dari kepentingan Sweden sendiri. Nah, cuman kalau gitu menurut gue kita mesti lihat ya gimana bisa ada misalnya uh, contrasting parties gitu kan dan juga ada kepentingan politik domestik apa di Sweden dan di Turki kemudian juga secara internasional ada kepentingan apa gitu kan. Hmm. Ya, mungkin mungkin bisa pakai two level games nih kita ya. Tapi Robert tapi Putnam, halo. tapi intinya menurut gue agak di isu yang terjadi politik seperti ini tuh agak istilahnya agak nggak ketemu lah windsetnya gitu kan. Hmm. Dalam ini dalam hal Swedia nih yang menurut gue asumsi yang paling plausible adalah bahwa ya masuk NATO itu kan in the general interest of Sweden gitu kan regardless of partai politik atau segala macam. Hmm. Nah, cuman kayaknya ya bisa jadi ada perbedaan gitu loh Gyokar di mana eh, misalnya ya kalau kita asumsikan ya bisa Sweden Democrats itu lebih lebih cenderung atau mungkin Farage in general lebih nggak suka ada intervensi Turki gitu di dalam masuknya Sweden ke NATO terus decide buat adanya protes ini kalau itu menjadi faktor gitu tapi justru bagian-bagian mainstream kayak moderate partinya ya kayak nggak pengen kayak gini gitu kan dan justru dia yang cenderung ngomong speak out terhadap ini tapi tetap in the end dari apa namanya dari mereka mungkin dari kombinasi dari peraturan di domestik mereka plus juga signifikansi Sweden Democrats di pemerintah mereka nggak ada akhirnya aksi-aksi yang diambil terhadap tindakan-tindakan yang mungkin menyulitkan masuknya Sweden ke NATO gitu kan kayak tadi
patung Erdogan digantung dibakar, Al-Quran dibakar kayak nggak ngapa-ngapain gitu loh, Hmm, gitu. Tapi memang nggak kalau mereka ngapa-ngapain bisa ada cost politik domestika sendiri gitu kan, dianggap merepresi freedom of speech. Jadi kayak gitu. Sementara dari Erdogan sendiri juga melihat melihat kayak gitu ya dia speak up lah kan menjadi being nasionalis dan membela agama itu kan ada skor-skor populismenya apalagi di tahun politik kayak gini gitu kan yang Erdogan bakal menghadapi betul. pemilu Mei atau Juni nanti. Jadi secara politik domestik ada kepentingan masing-masing sehingga apa yang menjadi deal bareng-bareng yaitu masuknya Sweden ke NATO and to some extent mungkin Finland juga gue nggak tahu deh ke bawah nggak apa gimana gitu ya. Jadi jadi sesuatu hal yang sulit gitu. Makanya tadi gue bilang mungkin agak nggak ketemu windsetnya gitu. Let's talk about Turkey a bit gitu ya. Kalau tadi kan udah dijelasin sebenarnya sama Sofan cukup cukup jelas bahwa yang bikin salah satu yang bikin Swedia lama banget gitu ya masuk NATO itu kan tadi soal Partai Kurdi itu yang dianggap teroris sama Erdogan. Cuman eh gue gak tahu teknisnya gimana ya di di dalamnya kayak gimana. Cuman dalam proses registrasi ini, dalam proses masuk ke Swedia ini, seberapa besar pengaruh Turki dalam prosesnya gitu? Karena yang gue tahu kan kalau mau masuk NATO harus ada unanimous persetujuan semuanya dari anggota NATO. Cuman Hmm. apa seberapa krusialkah posisi Turki gitu? Apakah satu-satunya penghambat adalah Turki atau emang ada yang lain gitu? Ya, kan sebenarnya kalau awal-awal kan isunya ada banyak gitu kan yang kayak bukan ada banyak sih, maksudnya ada beberapa, Hmm. ada 3 maybe atau 4 gitu yang ada mention pengen blok gitu kan dari Swedia atau Finland. Hmm. Ya itu juga ada kepentingan masing-masing. Misal mereka mau extract concessions apa dari allies yang lain atau dari US gitu kan. Tapi akhirnya itu berkurang dan yang benar-benar punya alasan banget lebih ke Turki gitu kan. Dan tapi ada kabar-kabar Hungaria juga sekarang masih agak nggak pasti gitu kan apakah mau ini atau enggak si Viktor Orban. Tapi yang emang punya alasan yang jelas banget dan yang terkenal yaitu ya Turki gitu kan yakni terkait Kurdi gitu kan karena di Swedia banyak diaspora Kurdish bahkan ada satu anggota parlemennya yang Kurdish juga dan apa namanya sebenarnya lebih ke PKK itu aja kan concernnya dan juga ya aktivitas terorisme in general gitu yang kalau sedengar gue juga udah coba diakomodasi gitu kan meskipun konkretnya gue gak tahu ya gimana dan akhirnya udah ada semacam persetujuan gitu kan kayak oke lah bakal diterima cuman ya ternyata masih belum diterima sampai sekarang gitu kan dan masih ada leverage buat Erdogan buat ya tanda kutip mainin ini hal ini kan Iya benar. jadi apa namanya ya hal yang bisa dia tunjukkan ke domestika juga gitu. Hmm, hmm. Nah, Kanisvi, setelah kejadian ini kan sebenarnya Erdogan udah memberi pernyataan yang menurut menurut menurutku sih udah keras gitu ya. Dia bilang ngapain gue dukung eh, negara yang kayak begitu yang mengizinkan hal seperti itu terjadi untuk masuk NATO gitu. Nah, kalau menurut Kanisvi setelah peristiwa ini gitu ya, walaupun si orang yang membakar ini kan nggak mewakili seluruh warga Swedia dan bahkan dia juga bukan nggak masuk dalam pemerintahan gitu. Cuman prospek buat Swedia masuk ke NATO lebih cepat itu bakal kayak gimana ke depannya setelah 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 peristiwa ini gitu dan gimana persepsi orang-orang Swedia sendiri tentang masuknya Swedia ke NATO ini. Kemarin sebelum acara sih tragedi Eh, pembakaran kan Acara kayak ada diorganisasikan gitu ya. Tragedi. Wah, harus ada sentimen sedihnya jadi kita ubah jadi tragedi. Tragedi ya, ya, ya. Jadi kan sebelumnya itu ada yang kejadian itu yang menggantung partai menggantung Bu- pupet apa sih bahasa boneka Indonesia? boneka boneka Erdogan. Bonekanya Erdogan itu Hmm. kan si prime ministernya kan membuat public statement bahwa disgusting kalau nggak salah ya Hmm. apa si prime ministernya bersimpati bahwa kayak ini kalau misalkan ada Swedish politician yang diperlakukan secara sama di Turki pasti juga akan merasa sedih. Nah, itu justru menuai kritikan partai oposisi di parlemen gitu ya. Bahwa Swedia untuk mendaftar NATO kan partai yang saat ini berada di oposisi gitu. Menurut mereka ya kita memang mau
kita mau gabung ke NATO, tapi bukan berarti kita harus bow down ke Erdogan gitu. Kita harus tetap memperjuangkan nilai-nilai yang menurut kita benar kayak gitu. Jadi just because kita emang pengen gabung ke NATO ya bukan berarti kita menuruti apa aja yang dikatakan Erdogan gitu. Itu dari domestic politics-nya. Terus aku juga baca bahwa tragedi biar tragedi pembakaran Quran ini juga kayaknya bikin partai oposisi di Turki itu juga marah gitu. Mungkin sebelumnya oposisinya di Turki merasa bahwa Erdogan ini berlebihan ketika memberikan syaratnya kepada Swedia, tapi kayaknya pembakaran Al-Quran ini merupakan sesuatu yang sentimennya universal gitu. Ya. Jadi bagi semua umat Islam ini menyedihkan. Jadi kayaknya akan sulit regardless of siapa yang menang pemilu di Turkinya nanti terkait apakah mereka akan menerima Swedia menjadi member NATO atau tidak. Barusan banget ada breaking news dari kalau nggak salah Menteri Luar Negerinya si Finland itu setelah kejadian ini kayaknya ada kemungkinan bahwa si Finlandnya akan maju meninggalkan Swedia. Soalnya ya emang lama kayaknya. Nggak setia Finlandia. Susah dikit tinggalin. Oke. That's it kayaknya. Dari gue nggak ada pertanyaan lagi. Mungkin ada yang mau disampaikan Ikhlas atau Kaniswi sebelum gue tutup aja. Iya, kalau gue sih mungkin tadi benar ya. Kalau yang akibat pembakaran Al-Quran itu kan ada sentimennya yang lebih universal dan mungkin ya jadi sour relations in general gitu ya, nggak cuma sama Turki doang, tapi ya terutama sama Turki gitu kan dalam kaitan sama NATO ini. Tapi gue tetap ngeliat misalnya kalau selain Erdogan yang menang gitu kan, mostly dari faksi sekulernya yang di Turki gitu kan pastinya, meskipun ini tetap jadi duri gitu ya, duri dalam hubungan Sweden dan Turki, tapi dari yang kalau yang menang lawannya Erdogan menurut gue harusnya lebih less likely untuk mempermasalahkan atau mempermainkan hal ini gitu kan untuk extract consensus atau yang lainnya. Jadi even a little bit lebih baik prospeknya itu kalau misalnya ya lawannya Erdogan yang menang nanti gitu. Oh, menarik. Oke, we'll see. Mungkin kita juga bakal rekaman ya soal pemilu Turki beberapa bulan ke depan. Oke, that's it untuk podcast Bebas Aktif episode kali ini. Thank you Kanisvi udah mau diundang kembali. Mungkin kalau di Swedia ada apa lagi gitu ya. Semoga isunya bagus ya Allah, jangan isu jelek mulu. Mungkin ya nanti mungkin di Swedia ada apa gitu ya, perayaan apa gitu. Kita undang lagi. Oke, thank you Aniswi, thank you Ikhlas, dan thank you juga para pendengar. Kita ketemu lagi di podcast Bebas Aktif episode selanjutnya. Ini adalah potongan episode podcast Bebas Aktif. Dengerin selengkapnya di podcast Bebas Aktif yang bisa kalian cari di Spotify, Google Podcast, dan Apple Podcast. Sampai ketemu.